Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara menjadi teladan, supaya setiap kita dimanapun kita berada, sehingga mereka banyak akan melihat Yesus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengikut Yesus bukan hanya berarti memberi diri beragama Kristen dan menjadi anggota salah satu denominasi gereja. Mengikut Yesus juga tidak cukup menjadi aktivis jemaat, bahkan menjadi seorang pendeta. Mengikut Yesus juga tidak cukup menjadi aktivis jemaat, bahkan untuk menjadi pendeta tidak menjadi jaminan itu tentang bisa mengikut Yesus dengan benar. Mengikut Yesus berarti mengikut jejaknya. Mengikut jejaknya berarti mencontoh atau meneladani seluruh gaya hidupnya untuk meneruskan karya kedamaian dalam Yesus Kristus. Sebenarnya di dalamnya termuat mandat untuk menampilkan kehidupan seorang anak Allah yang dapat diteladani. Untuk ini tidak cukup seorang berteologi, cakap berdiskusi, atau mengajarkannya. Tuhan menghendaki apa yang dilakukan juga dilakukan orang percaya. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terkait dengan Kristus sebagai teladan, Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita harus meneladani Yesus supaya kita pun dapat diteladani. Ketika kekristenan yang mestinya adalah jalan hidup berubah menjadi berubah wajah menjadi lembaga keagamaan semata-mata, maka terbangun sebuah strata, terbangun tembok pemisah yang nyata antara iman rohaniawan dan awam. Tidak jarang kelompok imam menjadi makhluk istimewa yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Di sini gereja kehilangan keteladanan. Kehidupan para imam atau rohaniawan yang dipandang memiliki kuasa atau satu kawasan khusus dan frekuensi khusus. Ia bukanlah kehidupan wajar yang dapat menemukan makna keteladanan, padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang percaya adalah terang dunia. Dalam panggilan menjadi terang dunia, seorang anak Tuhan atau seorang rohaniawan tidak cukup memberi paparan mengenai bagaimana hidup ketika sebagai anak-anak Allah, tetapi juga menampilkan kehidupan sebagai anak Allah secara wajar dan natural. Saudara, Paulus dalam suratnya yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 menyebutkan dia adalah seorang hamba Tuhan yang berani hidup sesuai dengan pola yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu hidup menjadi teladan sejati. Dia berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di bagian lain Paulus juga mengatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-17, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan banyak tulisan Paulus yang menunjukkan bahwa dirinya adalah teladan jemaat. Dalam 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Tesalonika 3 ayat 7,
Lalu pasal 3 ayat yang ke-9, Yakobus dalam suratnya juga menyatakan bahwa penderitaan yang diteladaninya menjadi teladan bagi jemaat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10. Saudara, Tuhan juga mengajar orang percaya untuk menjadi teladan bagi banyak orang melalui Tuhan Yesus yang harus diteladani oleh orang percaya. Baik di 1 Tesalonika 1 ayat 7, 1 Timotius 4 ayat 12, dan Titus 2 ayat yang ke-7. Kepada para pelayan jemaat atau para pendeta, Petrus atas nama Tuhan menasihati mereka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara, hidup kita harus menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca semua orang melalui hidup kita. Orang dapat membangun dirinya. Jadi hidup kita menjadi pola dengan mana orang menemukan kehidupan Tuhan Yesus zaman sekarang yang harus kita teladani atau yang terus diteladani. Seseorang hamba Tuhan harus menampilkan kehidupan Tuhan Yesus yang memang menjadi tujuan pelayanan, bertujuan agar manusia dikembalikan ke rancangan semula Allah. Hal ini sama dengan dikembalikannya manusia ke rancangan semula Allah. Hal ini sama dengan dikembalikannya manusia pada gambar Allah. Tuhan Yesus adalah satu-satunya role modelnya dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 dan Matius 5 ayat yang ke-48. Inilah keselamatan itu kalau gereja hanya menjadi pemberi jasa, menyediakan kebaktian, misa atau yang sama dengan menyediakan seremonial agama dan menjadi penyedia jasa doa untuk berbagai masalah kehidupan. Berarti gereja masih memarkir jemaat ke dunia, berarti gereja masih hanya memarkir jemaat di dunia ini. Mereka tidak pernah dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Padahal mereka seharusnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau menjadi saudara bagi Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Seorang hamba Tuhan harus menunjukkan perilakunya kepada Tuhan Yesus. Kalimat yang lebih tepat adalah memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pada zaman sekarang perilakunya seperti hamba Tuhan tersebut, dengan demikian jemaat memiliki panduan harus menjadi seperti siapa mereka di zaman ini. Jadi saudara, hidup kita menjadi pola dengan mana orang menemukan kehidupan Tuhan Yesus di zaman sekarang yang baru yang harus diteladani. Oleh karena itu saudara, mari kita terus memohon pimpinannya, pertolongan Tuhan untuk kita semua bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.